Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Nah, sebelum kita belajar mengenai vektor, kalian pasti sudah pernah mendengar tentang besaran, bukan? Nah, untuk besaran ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan juga besaran skalar. Nah, nanti kita akan bahas apa aja sih yang termasuk besaran vektor dan juga apa saja sih yang termasuk besaran skalar. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Nah, misalkan nih, saya berlari dari titik awalnya berada di sini, berlari ke arah timur sejauh 20 meter. Kemudian saya menyadari di titik akhir di sini, saya menyadari bahwa uang saya terjatuh di tengah perjalanan. Kemudian saya kembali lagi sejauh 10 meter. Wah, ternyata benar. Uang saya terjatuh di titik sini. Akhirnya saya berdiri terakhir di titik sini. Nah, ini adalah titik akhir saya berdiri. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang saya tempuh? Oke, jarak yang saya tempuh berarti 20 ditambah 10 meter ya. Jadi jaraknya adalah 30 meter. Nah, seperti ini jaraknya tempuh 20 tambah 10. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah perpindahan yang saya lakukan? Jadi kalau perpindahan itu titik awal ke titik akhir, berarti titik awal di sini saya sampai di sini ada berapa meter? 10 ya. Caranya bagaimana? 20 meter kemudian dikurangi dengan 10 meter karena tadi saya kembali arahnya berbeda maka dikurangi. Jadi 20 dikurangi 10 hasilnya adalah 10 meter. Oke, contoh yang lain. Nah, di sini dimisalkan Bu Ruroh akan pergi ke sekolah. Nah, ini sekolahan kita SMA Negeri 1 Subah. Namun, Bu Ruroh ingin membeli suatu barang dulu di Pasar Banyu Putih. Nah, misalkan nih saya ke Pasar Banyu Putih dulu. Nah, jarak yang saya tempuh dari rumah ke pasar itu adalah 8 km. Kemudian dari pasar ke sekolahan saya menempuh jarak 6 km. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak yang saya tempuh? Oke, jarak yang saya tempuh berarti 8 tambah 6, 14 km. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, berapakah perpindahan yang saya lakukan? Berarti titik awal ke titik akhir itu ada berapa kilometer? Nah, dari sini ke sini itu berapa kilometer? Nah, jika kita amati, gambar di sini dia merupakan gambar segitiga siku-siku ya. Nah, untuk mencari sisi miring yang ada di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 8 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat. Jadinya akar 64 ditambah 36 maka menghasilkan akar 100. Akar 100 adalah 10 km. Jadi perpindahan yang saya lakukan adalah 10 km. Oke, sekarang kita analisis dari dua contoh ini. Maka jarak, apakah dia dipengaruhi oleh arah? Tidak ya. Nah, seperti yang tadi, jarak itu tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi seperti ini, 20 ditambah dengan 10. Arahnya itu tidak mempengaruhi jarak. Sedangkan perpindahan dia dipengaruhi oleh arah. Nah, untuk perpindahan ini, karena dia dipengaruhi oleh arah, maka dia dikelompokkan ke dalam besaran vektor. Oke. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh yang lain selain perpindahan adalah kecepatan, percepatan, dan juga gaya. Nah, di sini saya sudah gambarkan untuk vektor berada di dimensi 2. Jika vektor tersebut berada di dimensi 2, berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk dimensi 3 nanti ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Kemudian untuk besaran skalar sendiri, contohnya adalah jarak, kemudian panjang, dan juga massa. Jadi besaran skalar ini dia hanya memiliki nilai. Bedanya dengan vektor yang tadi, kalau vektor memiliki arah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi vektor. Jadi, untuk penulisan vektor, misalkan nih di sini terdapat sebuah ruas garis dengan arahnya ke sana. Nah, kita bisa tuliskan ruas garis yang seperti ini, misalkan vektor A. Nah, ini kita bisa baca dengan vektor A karena di atasnya itu terdapat
garis yang memiliki arah gitu ya. Nah, ini kita bisa baca dengan vektor A. Nah, misalkan ini kita gambarkan titiknya itu dari titik A ke titik B. Nah, dari titik A ke titik B. Maka kita bisa tuliskan juga dengan menggunakan vektor AB. Karena dia dari A ke B, maka kita tuliskan AB. Beda lagi nanti ketika vektornya terbalik, misalnya kan arahnya menjadi ke bawah seperti ini. Nah, ini titik A, kemudian ini titik B. Sorry, tulisannya ini ya, tidak rapi. Maka yang seperti ini kita bisa notasikan dengan vektor BA. Nah, jangan lupa diberi vektor di atasnya. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa tuliskan bentuk vektor itu juga ke dalam bentuk kolom. Nah, di sini misalkan vektor U itu 3, 4. Nah, ini yang dinamakan dengan vektor kolom. Ataupun untuk yang dimensi 3, kan ada 3 sumbu ya, 1, min 2, 0. Seperti itu. Selain vektor kolom, kita bisa tuliskan menjadi bentuk vektor baris. Nah, jika baris, kita langsung ganti saja menjadi baris. Kalau tadi kolom itu ke bawah, kalau baris itu mendatar. 3,4. Kemudian jika yang dimensi 3 seperti ini, min 2, 3,0. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa tulis vektor dengan menggunakan basis. Nah, bisa dinotasikan dengan IJK. Dan di atasnya itu kita beri topi. Nah, seperti IJK untuk membedakan antara tulisan Latin biasa dengan tulisan vektor basis. Nah, contohnya adalah, nah ini, vektor A itu sama dengan 3i plus 4j. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada vektor AB, vektor CD, dan juga vektor EF. Untuk vektor AB, kita bisa tuliskan untuk vektor kolomnya. Caranya seperti ini. Untuk vektor kolom AB, kita hitung dia ke arah kanan sejauh berapa satuan. Oke, ke arah kanan 1, 2. 2 satuan. Artinya untuk sumbu X-nya dia ada 2 satuan. Jadi di sini kita tuliskan untuk X-nya itu 2 satuan. Kemudian untuk sumbu Y itu kan yang ke atas atau ke bawah seperti itu ya. Nah, karena ini ke atas, maka tandanya adalah positif. Kita hitung ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti yang Y-nya itu ada 4 satuan. Jadi untuk vektor kolomnya, vektor kolom dari vektor AB kita bisa tuliskan dengan 2, 4 seperti ini. Selanjutnya untuk vektor barisnya sama seperti vektor kolom, hanya kita ubah menjadi bentuk mendatar 2,4. Kemudian untuk yang basis untuk yang X kita tambahi I, 2I, kemudian yang Y kita tambahin dengan C plus 4C, seperti itu. Oke, next untuk contoh berikutnya, vektor CD ya. Vektor CD, kita lihat untuk yang sumbu X, dia ke kanan atau ke kiri? Nah, vektor CD, dia ke kanan ya, ke kanan sejauh berapa satuan? Ayo kita hitung, 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Oke. Kemudian yang sumbu Y itu yang vertikal. Vertikal, dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya, ke bawah sini ya. Nah, ke arah bawah. Karena dia ke bawah, maka tandanya bukan positif lagi, tandanya negatif. Jadi di sini hasilnya adalah negatif 1. 4, negatif 1. Untuk yang vektor baris sama, kita tinggal ganti saja dengan cara yang mendatar 4,-1. Kemudian untuk yang basis seperti yang tadi, tinggal tambahin saja dengan notasi I sama J-nya. Jadinya 4I, karena di sini min, kita tuliskan dengan min, bukan plus. Kemudian karena ini 1, harusnya kan 1J seperti itu ya. Maka angka satunya tidak perlu kita tuliskan. Kita tuliskan saja dengan J-nya saja. Nah, untuk yang vektor EF silahkan dicoba sendiri ya.
Dan juga ini ada latihan, kalian bisa latihan sendiri. Coba gambarkan vektor U, V, dan W-nya. Oke, sekarang kita ke panjang vektor. Panjang vektor bisa juga disebut dengan modulus. Jadi jangan sampai nanti kalian terkecoh ketika ada pertanyaan, tentukan modulus dari sebuah vektor, seperti itu. Nah, modulus itu adalah panjang. Nah, contoh di sini Bu Rurah sudah menuliskan titik A-nya itu 3,5, kemudian B-nya itu 6,-2. Kemudian kita diminta untuk menentukan panjang vektor AB. Oke. Di awal kita gambarkan dulu boleh, atau langsung dengan menggunakan rumus juga boleh. Tapi di sini saya akan menggambarkan vektornya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Karena A-nya itu berada di 3,5, maka titiknya itu berada di sini, dia 3,5. Maka dia membentuk sebuah vektor A. Di sini saya tuliskan dengan vektor A seperti ini ya. Vektor A. Nah, vektor A-nya itu di sini. Kemudian titik B-nya itu di sini 6,-2. Ini adalah vektor B. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang vektor AB. Jadi panjang dari titik A ke B ini. Namun masalahnya apa? Masalahnya adalah kita belum mengetahui untuk vektor kolom ataupun vektor baris dari AB itu seperti apa. Nah, ini kan masih tanda tanya. Caranya bagaimana untuk menentukannya? Nah, dengan menggunakan analisis vektor, kita lihat bahwa untuk titik awal di sini ke arahnya itu ke atas, kemudian dilanjutkan lagi ke bawah. Nah, artinya apa? Artinya vektor A ini ketika ditambahkan dengan vektor yang di sini itu akan sama dengan vektor yang berlawanan arah. Yang berlawanan arah yang mana? Yang ini, vektor B. Maka kita bisa tuliskan dengan tadi vektor A ditambahkan dengan vektor AB. Nah, sama dengan vektor apa tadi? Vektor B. Nah, karena kita ingin mencari vektor AB-nya ya, oke, langsung saja tulis vektor AB itu sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Nah, cara mudahnya seperti ini aja. Ini kita pakai rumus yang ini aja. Cara mudahnya adalah ketika kita mencari vektor AB itu, maka yang B-nya ini kita tuliskan dulu vektor B dikurangi dengan yang awal, kurangi vektor A, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Maka menghasilkan tadi vektor B-nya, karena ini vektor posisi ya, dari 0 ke sini 6,-2. 6-2 kemudian dikurangi yang A. A-nya berapa? 35. Maka dihasilkan vektor AB-nya adalah 3-7. Nah, setelah ini baru kita cari panjang vektor AB-nya. Panjang vektor AB. Seperti rumus yang tadi sudah kita bahas, untuk menentukan panjang kita dapat menggunakan rumus akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Maka dihasilkan sama dengan akar X-nya. X-nya itu yang atas 3 ya. 3 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Oke, min 7 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 9 ditambah 49. Berapa hasilnya? Akar 58. Jadi kesimpulannya adalah panjang vektor AB adalah akar 58. Ya, baik, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.